sudah mencoba verifikator. Nah, di verifikator ini memang kalau kita cari by NIP ya, kita cari by NIP. Nah, ini kalau ada verifikator ini yang unit verifikatornya kosong, itu berarti pada saat dia melakukan penambahan, unit verifikator di awalnya itu masih kosong. Jadi dipastikan dulu unit verifikator yang ada di awalnya itu sudah terisi, ya. Nah, untuk melakukan verifikasi itu sebenarnya kita cukup melakukan klik edit, ya. Di sini yang bisa diverifikasi adalah yang satu susulannya input berkas. Kalau sudah diverifikasi, nanti dia akan masuk ke sini, berkas disimpan terverifikasi, ya. Kalau kita cari ini, nah ini bisa dilihat ya. Ini adalah data-data yang sudah terverifikasi. Jadi mereka tidak bisa diverifikasi lagi karena sudah terverifikasi, ya, hanya bisa di view saja. Untuk melakukan verifikasi kita pilihnya yang input berkas. Untuk melakukan verifikasi, ini kita cukup klik edit, ya. Di sini kita bisa lihat nih, di sini ada datanya, lalu ada dokumen pendukung. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini sudah muncul preview dokumen, itu pasti dokumennya ada, ya. Jadi dokumennya pasti ada di sini. Nanti ini kalau terbalik, ini bisa diputar kiri, putar kanan, ya, disesuaikan saja diputar kiri, putar kanan. Kemudian kalau ternyata dokumennya salah, Bapak Ibu bisa memperbaiki, ya, karena verifikator itu bisa memperbaiki dokumen. Jadi tinggal diklik kotaknya ini, pilih datanya, nanti dia akan ke-replace data ini. Ya, data ini akan terganti, ter-replace gitu. Nah, dari dokumen yang diunggah ini, kita bisa mengecek nih datanya. Sudah sesuai belum jabatannya? Ya, nomor suratnya dan lain-lain. Kalau sudah sesuai, misalnya dia melakukan proses penambahan data, kita bisa membandingkan dengan riwayat data. Ini ya, riwayat data adalah riwayat dia sebelumnya. Kalau di sini dia awalnya adalah teknik penyehatan lingkungan muda, ya. Tapi dia melakukan penambahannya apa? Penambahannya di sini oh sama, berarti dia melakukan perubahan. Dia melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada. Jadi ini adalah riwayat yang sudah dia miliki sebelumnya. Jadi kayak misalnya dia sebenarnya di sini kita bisa lihat nih statusnya ubah atau tambah, ya. Kalau misalnya tambah, itu berarti nanti kita bisa lihat pasti dia menambahkan data dari riwayat yang sebelumnya. Kalau yang tambah ini yang kadang perlu kita perhatikan ya, terutama terkait pendidikan, gitu ya, pendidikan kemudian PMK dan misalnya golongan gitu ya, harusnya kan tidak ada pengakuan penambahan golongan. Kalau di sini ubah, berarti dia hanya melakukan perubahan data dan mengunggah dokumen. Jadi untuk verifikasi ini kita bisa melakukan perbaikan nih, kalau misalnya TMP-nya salah, tanggalnya salah, ini kita ganti ya. Tanggalnya, nomor SK, atau nama jabatannya misalnya salah pilih gitu ya. Ini bisa diperbaiki, bisa kita simpan. Nah, kalau misalnya baru disimpan, terus kita close, oh mau rapat gitu ya, itu bisa kita verifikasi lagi. Jadi kalau misalnya prosesnya cuma baru, oh ya kita cek dulu, misalnya kita perbaiki, lalu kita simpan, lalu ini kita close, ini masih bisa diperbaiki nanti lagi. Atau kita misalnya melakukan satu proses sekaligus gitu ya, kita melakukan proses verifikasi berdasarkan dokumennya kan ada di sini ya, kita bisa lihat, lalu kita bandingkan dengan datanya. Oh iya udah sesuai nih, lalu kita klik selanjutnya. Di sini kita memastikan lagi data dan dokumennya. Oke, sudah setuju. Nah, di sini kita memberikan rekomendasi. Jadi verifikator itu hanya memberikan rekomendasi, diterima atau ditolak. Rekomendasi ini tidak akan muncul di PNS. Yang akan muncul di PNS adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh approval. Karena approval yang akan menyetujui atau menolak secara finalnya. Nanti approval itu saat menolak, dia juga harus mengisikan alasan tolaknya kenapa. Jadi yang akan muncul di MySAPK-nya PNS saat dia data ditolak adalah alasan tolak dari si approval. Jadi si approval itu akan memberikan alasan tolak. Kalau datanya ditolak, misalnya pendidikan Anda belum ada SK pencantuman gelarnya.
Ya, itu nanti akan muncul di instansi karena yang mengisikan adalah approval, bukan verifikator. Verifikator di sini hanya memberikan rekomendasi diterima atau ditolak. Rekomendasi ini yang akan dilihat oleh approval. Karena approval tidak bisa melakukan updating data, approval hanya menyetujui. Oh ya, saya setujui apa yang dikerjakan oleh verifikator. Misalnya verifikator menyetujui, bisa disetujui. Atau misalnya verifikatornya nolak, tapi approvalnya menerima, itu bisa jadi. Ya, jadi penentunya adalah di approval yang kewenangannya lebih tinggi. Ya, misalnya ini kita tolak, kita isikan rekomendasi ya, data tidak sesuai misalnya ya. Untuk catatan rekomendasi, kalau saran kami dibuatkan, kalau misalnya mau dibuatkan standarnya gitu ya, jadi teman-teman verifikator nanti tinggal, oh ini yang ini biar sama bahasanya semuanya itu bisa, atau mau di freestylekan terserah verifikatornya itu juga bisa. Ini kita klik kirim, kita save. Nah, kalau sudah terkirim, ya itu nanti sudah tidak bisa diverifikasi lagi. Dia akan masuk ke layanan peremajaan data, tekan usul. Nah, ini kan tadi kita mengisikan Travis Macmillan ya, riwayat jabatannya. Nah, di sisi approval, di sisi approval dia hanya bisa melihat detail data. Jadi bisa melihat nih datanya, tapi dia tidak bisa melakukan perbaikan data. Dia hanya bisa melihat data yang diinputkan, dokumen yang diunggah, lalu riwayat dia sebelumnya, dan rekomendasi dari si verifikator. Ini nama verifikatornya belum keluar ya. Nanti ini nama verifikator akan keluar siapa yang verifikasi. Kemudian statusnya Pak, oh rekomendasinya tidak diterima. Catatan rekomendasinya data tidak sesuai. Ya. Di sini verifikator hanya melakukan itu tadi pengecekan. Kalau misalnya sudah, dia akan melakukan checklist datanya. Lalu selanjutnya, nah di sini dia akan bisa memilih nih mau ditolak. Kalau ditolak dia harus masukkan alasan. Ya, ini ada alasan-alasannya, alasannya apa gitu ya. Kalau misalnya diterima, ya disetujui, nanti dia akan minta masukkan password dari MySAPK-nya. Jadi ini yang dimasukkan adalah password MySAPK Bapak Ibu ya, maksud MySAPK Bapak Ibu, supaya tahu bahwa yang memang melakukan approval ini adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang memiliki kewenangan approval. Di SYSN nanti tidak ada surat usul ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada usul KP yang ditandatangani, sudah tidak ada usul pensiun yang ditandatangani, usul pengadaan pun tidak ada. Itu semua kami hilangkan, kami ganti dengan approval. Jadi misalnya biasanya menandatangani approval surat usul adalah kepala BKD, berarti nanti kepala BKD harus mulai terbiasa menggunakan ini. Jadi mereka akan melakukan approval di sini. Mereka akan milih misalnya Bapak Ibu punya usul kenaikan pangkat 20 orang. Ya, pas masuk ke approval, kalau dulu kan diusul dia Bapak Ibu kan misalnya Pak Kepala BKD bisa lihat, oh ini harusnya nggak naik pangkat nih. Harusnya apa? Bisa di seperti itu ya, bisa dicoret dan lain-lain gitu ya, karena kenaikan pangkat adalah penghargaan gitu ya. Nah, sekarang itu tidak ada lagi. Jadi yang melakukan approval ini nanti mereka yang diberikan kewenangan mengapprove usulan kenaikan pangkat, pensiun, penetapan NIP, mungkin nanti ada pencantuman gelar dan lain-lain, itu mereka cukup melakukan checklist orang-orangnya siapa saja yang disetujui, lalu klik kalau memang disetujui, diterima, ini dia masukkan password, langsung masuk ke teman-teman kanrek. Dan teman-teman kanrek pun sudah tidak melakukan, oh dokumen yang masuk sekian, lalu datanya sekian gitu, sudah tidak. Jadi kita akan masuk langsung perorangan ke tim teknis dari teman-teman mutasi di kanrek. Jadi teman-teman mutasi itu setiap login ke SYSN, dia sudah punya nih pekerjaannya dia apa yang data yang sudah masuk. Dia langsung melakukan proses itu di teknis. Itu perubahan yang dari kedeputian mutasi, kita sudah menghilangkan untuk SYSN ini surat usul. Ya, makanya memang untuk implementasinya baru akan diimplementasikan tahun depan. Kita berharap tahun ini semua sudah tersosialisasikan gitu ya. Jadi informasinya itu sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti itu tidak ada lagi surat usul untuk KP mulai KP April.
Kalau pensiun kita sedang melihat untuk mulai usulan per berapa, karena kalau pensiun itu kan tidak ada periode ya. Jadi dia hanya akan melihat mulai tanggal usul berapa. Karena kan SAPK ini akan kita mulai matikan aplikasinya. Jadi semua akan beralih ke SCSN. Ini kita masukkan password MySAPK kita. Kita klik kirim. Nah, ini nanti otomatis di MySAPK-nya si PNS itu seharusnya disetujui. Ya, itu untuk verifikator dan approval.